di dalam program kita Daily Devotion. Biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat, sebab Tuhan selalu memberkati kita dengan kuasa-Nya. Baik saudara yang terkasih, jika saudara diberkati dengan program ini, maka saudara dapat memberikan subscribe, saudara dapat memberikan like, saudara dapat komen, serta saudara dapat men-share serta menekan tombol lonceng agar saudara dapat menerima setiap update yang kami beritakan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Daily Devotion akan membahas mengenai istirahat. Ya, kita akan melihat apa makna dari istirahat yang Alkitab mau sampaikan, dan di dalam istirahat itu apa yang harus orang percaya lakukan. Kita akan mulai dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua. Alkitab berkata, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah sendiri bekerja. Selama 6 hari dia menciptakan langit dan bumi. Tetapi setelah bekerja, Allah pun berhenti dari pekerjaannya. Atau banyak disebut para hamba-hamba Tuhan dengan kata istirahat. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah bahwa Allah beristirahat bukan karena lelah. Allah beristirahat untuk menguduskan apa yang telah dikerjakannya. Allah beristirahat untuk menikmati apa yang telah dikerjakannya, namun bukan sekedar menikmati, tetapi memberkatinya, memaknainya, mempelajarinya, merenungkan lebih dalam terhadap apa yang telah dikerjakannya. Bagi orang percaya, kita harus mengikuti apa yang Allah telah ajarkan. Bahwa istirahat bukan hanya sekedar karena kecapean. Istirahat bukan hanya sekedar karena kelelahan, tetapi untuk memaknai lebih lagi apa yang telah kita kerjakan. Memaknai lebih lagi segala macam berkat Tuhan yang telah kita terima lewat pekerjaan kita. Bahkan kita berhenti beristirahat untuk memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan, melayani sesama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya Allah tidak pernah lelah. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang keempat, maka Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga Israel artinya adalah Allah sendiri. Allah yang tidak pernah terlelap, Allah yang tidak pernah tertidur, artinya Allah yang selalu standby, Allah yang tidak pernah merasakan lelah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bekerja tanpa beristirahat itu adalah suatu penyiksaan. Tetapi kalau beristirahat dan tidak pernah bekerja, maka saya sebut itu suatu kemalasan. Oleh sebab itu keduanya perlu. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat di dalam Alkitab dari kehidupan Yesus. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-14. Di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat ke-22, di sini dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Pertanyaannya, sesudah apa? Sesudah Yesus melakukan pelayanan, sesudah Yesus melakukan pekerjaan, setelah Yesus mengadakan mujizat yang sangat luar biasa, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk membuat semuanya kenyang. Luar biasa. Ini mujizat yang luar biasa. Dan orang-orang semakin banyak berbondong-bondong mengikuti dia, semakin percaya kepada dia akibat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi di sini justru sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahuluinya ke seberang. Kamu pergi ke seberang duluan. Terus berikutnya, sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak untuk pulang. Karena orang banyak begitu sangat excited kepada Yesus, tapi Tuhan suruh pulang mereka. Nah, lalu Yesus sekarang bagaimana? Dia sendiri. Dan ayat 23 berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, murid-murid sudah mendahuluinya naik perahu, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Lagi saya ulang, untuk berdoa. Pelayanan Yesus bukan tidak menimbulkan kelelahan. Pasti Yesus sebagai 100% manusia, dia merasa lelah. Oleh sebab itu, dia perlu beristirahat. Tetapi istirahat yang Yesus lakukan
Bukan istirahat tanpa makna, tetapi dia memaknainya dengan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ia memaknai pekerjaannya, ia merenungkan apa yang telah dikerjakan, ia merenungkan betapa dahsyatnya Bapa bagi hidupnya. Dan ketika dia berdoa, dia membangun hubungan, dia membangun internalnya, dia membangun dirinya kepada Bapa di surga. Bapa yang kasih kekuatan baru, Bapa yang kasih rahmat baru, Bapa yang kasih berkat-berkat yang baru untuk melakukan pekerjaan di kemudian hari. Kita lihat ayat berikutnya sebagai penutup daily devotion kita pada hari ini. Lukas pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar. Itu berarti Yesus semakin populer. Pekerjaan Yesus akan semakin banyak. Pelayanan Yesus akan semakin banyak dan padat. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Ini pelayanan, saudaraku. Ini pekerjaan, saudaraku. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bukan hanya pelayanan, semua pekerjaan apapun. Di dunia sekuler, bisniskah, dagangkah, pegawai dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu memaknai istirahat sesuai dengan firman Tuhan. Supaya sejatinya istirahat itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan kita memperoleh kekuatan yang sejati dari istirahat itu. Bukan sekedar tidur, bukan sekedar jalan-jalan, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, dikatakan ayat ke-16, ketika orang banyak berbondong-bondong untuk mendengar dia, minta disembuhkan sama Yesus, ayat ke-16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, bukan sekedar tidur, bukan sekedar untuk melepas stres, tetapi Alkitab berkata, dan berdoa. Mari saudara, di dalam istirahat kita manfaatkan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita, sehingga kekuatan yang baru, hikmat yang baru, roh yang baru, tenaga energi yang baru, yang daripada Tuhan, selalu menyertai kita dan membuat kita berkemenangan. Tuhan memberkati. Amin.